Bagaimana caranya menjadi pribadi yang mandiri, yang independen. Gini, kita pegang saja rumusan sederhana dari seorang yang kreatif, yang ingin kreatif. Orang tidak bisa kreatif kalau dia takut salah. Oke. Nah, orang tidak bisa mandiri kalau dia takut salah. Nah, salah itu sebetulnya wajar. Salah itu wajar, karena salah dan tepat itu dua sisi dari satu koin yang sama. Banyak orang ingin mencapai ketepatan, yang benar, yang sukses, tapi demikian takut salah sampai tidak mendekati koinnya, tidak bertindak. Nah, orang tidak bisa mandiri kalau dia tidak melepaskan dirinya dari rasa takut salah. Salah ini wajar, tapi yang tidak wajar adalah takut dikomentari salah. Lucu sekali ya, padahal salah dikomentari kok takut. Salah ya salah, gitu kan? Hak saya, dalam proses saya mengupayakan yang benar, wajar kalau saya salah. Terus dikomentari, memang kenapa? Sebetulnya kita yang bertanya, what's wrong with you? Yang salah dengan kamu apa? Saya salah kok dikomentari. Wong saya salah dalam proses mau benar. Memang you sudah benar. Memang you sudah pernah mengalami salah seperti saya. Sekarang, lihat cara saya bertanya tadi, itu sifatnya Mario kecil, Mario muda, begitu. Kalau disalahkan orang, bilang, saya yang salah, kenapa kamu yang repot? Mandiri nggak itu jadinya? Mandiri. Orang yang mau mandiri harus membebaskan diri. Mandiri, berarti berdiri sendiri, harus bebas. Membebaskan dirinya dari tegak atau tidaknya dirinya yang selama ini diikatkan dengan komentar orang. Komentar orang jelek, miring, rasa percaya dirinya. Komentar orang lain baik, baru tegak. Ini lemah. Kenapa? Karena tali ini tidak ada. Tongkat yang mengikat ini tidak ada. Jelek, wah minder. Bagus, semangat. Ini nggak ada kan? Nah, orang-orang yang kuat, yang mandiri, dia bilang saya tidak bergantung pada ikatan atau tongkat ini, saya salah atau benar, penghormatan kepada diri saya. Ini caranya. Satu, kalau salah katakan apa? Terima kasih Tuhan, aku telah tahu rasanya salah. Sehingga aku lebih sungguh-sungguh untuk benar. Masih salah lagi. Ini aku yang kurang pinter, yang aku lakukan salah, atau memang bukan yang harus aku kerjakan. Coba lagi. Oh ternyata caraku salah. Sebagian besar kesalahan karena kita salah memilih cara. Nah, caranya diperbaiki. Masih salah. Mungkin yang aku kerjakan salah. Orang ahli harusnya menjadi pelukis. Dia jadi tukang las. Jadi kehebatan cara-caranya tidak maksimal karena kehebatannya akan hebat di melukis digunakan untuk jadi tukang las. Saya penasehat, motivator. Kalau sekarang saya menjadi petani, mungkin saya akan rajin sekali, gitu. Tetapi tidak sesuai. Karena mungkin ada 1.000 orang yang bisa menerima nasihat dari saya dalam 1 jam, waktu saya mencangkul. Tapi ada orang yang dalam 1 jam mencangkul menghasilkan banyak kebaikan karena aliran sungainya jadi lebih baik ke sawahnya. Jadi setiap orang beda-beda maksud dari penciptaannya. Jadi caranya yang dikerjakan, dicek. Satu lagi apa? Mungkin belum waktunya. Coba, kita mau mandiri. Dan kesulitan dari orang yang ingin mandiri, kesulitannya adalah merasa kapan saya sudah mandiri atau belum. Untuk mengetahui kapan kita sudah mandiri atau tidak, tanyakan kepada diri sendiri seperti ini. 1, kalau seandainya tidak ada yang membiayai aku sudah bisa hidup sendiri nggak? Banyak anak muda belum bisa menjawab itu. Kalau tidak ada orang tua yang membiayai saya, bisa mandiri nggak? Bisa hidup sendiri nggak? Bisa. Apa? Kalau ada yang mempekerjakan aku. Good. Sekarang, Anda dipekerjakan. Mempekerjakannya apa? Oh, saya suka ini, suka itu. Gitu. Bayarannya besar. Tidak. Kenapa dilakukan? Karena saya suka. Kenapa nggak melakukan ini padahal Anda bisa lakukan? Bayarannya besar. Nggak suka.
Bisa mandiri nggak orang ini nanti? Agak sulit. Karena dia hanya mau melakukan yang disukainya walaupun tidak dihargai orang, menolak melakukan sesuatu yang tidak disukainya padahal penghargaannya besar. Orang yang mau mandiri logis. Jadi dia melakukan yang jangka pendek penting. Jangka pendek. Bukannya jangka panjang penting, Pak Mario, enggak. Kalau untuk mau mandiri, jangka pendek. Apa yang membuat Anda segera bisa hidup sendiri? Bangun, tidur tanpa dibangunkan. Ayo, jangka pendek atau jangka panjang? Pendek. Itu loh. Disiplin, makan, pola hidup, jangka pendek. Menghasilkan uang, jangka pendek. Nah, setelah mandiri, punya uang, kos, dan ini yang saya lakukan dulu di masa muda saya, setelah punya uang, bayar kos, habis setiap akhir bulan, gitu. Mandiri nih paling tidak. Sudah tidak minta orang tua, sudah sedikit malah ngirim ke orang tua, sudah mandiri nih. Baru nih, yang saya lakukan, duduk suatu ketika di tempat yang sepi, nggak banyak orang, diam. People watching. People watching itu diam memperhatikan orang. Itu namanya people watching. Ada window shopping. Jalan-jalan di toko, melihat barang-barang hanya ditonton dan dibeli dengan mata. Itu namanya window shopping. Tapi people watching itu penting. Anak muda yang mau mandiri, diam. Jadi yang saya lakukan dulu gini. Itu orang kelihatannya nggak begitu pinter ya. Tapi dia jalan dengan istrinya, anggun sekali, lihat bawa tas belanjaan. Berarti orang ini mampu membayar. Gitu. Ada mobil bagus, keren banget. Yang turun kok nggak pantas sekali ya seperti punya. Tapi kok bisa punya mobil seperti itu? Itu perasaan membara ini sudah. Tuh, lihat itu orang, kelihatannya nggak begitu jujur. Kita bukan mau ngejudge orang, tapi ada orang yang kelihatannya nggak jujur. Dari caranya melihat wanita lain, padahal dia gandeng istrinya. Ini orang nggak begitu jujur, tapi lihat tuh dari sepatunya, ini orang punya uang, belanjanya hebat gitu kan. Dari people watching yang macam-macam itu. Lalu ada dua orang jalan, menunduk, tangannya dua-dua di belakang. Saya perhatikan. Yang muda mirip sekali sama yang tua. Oh, ini anaknya, berarti sedang bicara masa depan. Jalan, mungkin dia bicara, pabrik papa ini nanti aku serahkan ke kamu. Anaknya jalan, saya lihat langkahnya ritmik. People watching. Dari situ baru kita lihat, berarti dalam kemandirianku, aku tidak boleh lepas dari peran sosial. Nah, itu jangka panjang. Jangka pendeknya aku bisa hidup sendiri, jangka panjang di masyarakat aku jadi apa? Karena kemandirian itu harus dipelihara. Belum tentu loh orang mandiri sampai umur 45 masih mandiri setelah itu karena bisa bangkrut, bisa jatuh, bisa kena fitnah. Jadi untuk anak muda belajar mandiri, lihat dari gambar besar tadi mandiri secara sosial itu dimulai dari kemandirian dari pendapat orang lain. Bebaskan diri dari pendapat orang lain. Jangan dipengaruhi tadi ketegakan diri sesuai dengan komentar, itu diputus dulu, dibuang, lalu tanya, kalau tidak ada yang membiayaiku, aku bisa mandiri enggak? Setelah itu, mandiri yang lebih utuh. Jadi gini, angkutan umum, bentuk ketidakmandirian. Aku punya kendaraan sendiri. Kos, bentuk ketidakmandirian, walaupun sudah mandiri, tapi itu bentuk ketidakmandirian. Kontrak rumah. Meskipun itu sudah lebih hebat daripada kos, masih belum mandiri, berarti punya rumah. Gitu. Nah, itu tahapannya. Nah, jadi orang-orang yang bilang, oh itu semua duniawi, terlalu tipis pengertiannya, terlalu ringan ilmunya, terlalu tidak penting dirinya bagi kehidupan. Kalau dia menghormati kehidupannya, dia akan sukses di dunia melalui orang yang mandiri, supaya dia lebih bebas membangun nilai bagi kehidupan surganya. Itu.